Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Sultan Rawasi dari kelas BSA 2 dengan NIM 211104030031 untuk mempresentasikan atau sedikit menjelaskan mengenai tugas UAS yang telah diberikan, yaitu sebagaimana terlampir. Jadi mari simak baik-baik video berikut ini. Nah, pertama yang kita bahas itu mengenai fikih lughah dengan filologi. Nah, itu apa perbedaannya gitu loh. Nah, fikih lughah ya. Fikih lughah itu atau filologi. Kita bahas fikih lughahnya dulu. Fikih lughah itu ada dua kata, yaitu fikih dan lughah. Fikih sendiri itu berasal dari fa, qaf, ha. Nah, yang berarti memahami. Sedangkan lughah kita artikan secara bahasa, itu artinya bahasa. Otomatis fikih lughah itu adalah memahami bahasa beserta kajian-kajiannya, budaya-budayanya, dan yang lain-lain. Nah, itu seperti itu. Mari kita lanjut. Nah, sedangkan filologi itu berasal dari bahasa Inggris yang terdapat ada dua kalimat, yaitu philos dan logos. Filologi, philos dan logos. Philos yang berarti kebenaran atau kecintaan, dan logos berarti ilmu. Nah, menurut Meriope itu mengatakan bahwa filologi adalah suatu ilmu yang bukan membahas hanya bahasanya saja, tetapi membahas mengenai kebudayaan, sejarah, atau bahkan nilai-nilai yang terkandung dalam bahasa tersebut. Seperti itu. Terus apa bedanya fikih lughah dengan filologi? Tentu saja beda. Sebenarnya dari segi arti atau dari segi istilah itu sama saja. Yang membedakan adalah fikih lughah itu istilah untuk istilah untuk ilmu yang dikaji oleh sarjana Arab atau bangsa Arab, sedangkan filologi yang dikaji oleh bahasa atau oleh bangsa Barat. Nah, itu terletak perbedaannya. Sama-sama mengkaji teks, sama-sama mengkaji mengenai teks-teks sejarah bahasa zaman dahulu. Akan tetapi fikih lughah itu membahas tentang membahas tentang bahasa Arab, ya, sedangkan filologi itu membahas tentang Barat. Nah, seperti itu. Mari kita lanjut. Nah, selanjutnya bagaimana mengenai kecerahan ini. Nah, selanjutnya bagaimana mengenai objek kajian fikih lughah dan filologi. Nah, mari kita simak. Jadi objek kajian antara fikih lughah dan filologi itu sama. Apa? Yaitu teks-teks kuno atau manuskrip zaman dahulu. Nah, terus kalau sama, apa perbedaannya? Tentu berbeda. Kalau ini sangat perlu diperhatikan, yaitu dari aspek tekstologi dan aspek kodikologi. Apa maksudnya? Kalau fikih lughah itu fokus membahas tentang isi teks. Isi teks. Jadi misal ada teks manuskrip. Nah, itu fikih lughah itu fokus membahas isi teksnya. Ini membahas teksnya, ini menjelaskan tentang apa? Apakah menjelaskan tentang sejarah Nabi atau sejarah Fir'aun atau yang lain-lain. Nah, seperti itu. Sedangkan filologi itu menjelaskan atau membahas tentang teksnya itu tadi. Apa maksudnya? Jadi misal
manuskrip tersebut itu kertasnya itu dari apa, ini ditulis kapan, ditulis oleh siapa, tintanya menggunakan apa, ini sudah berumur-umur tahun. Nah, itu terletak perbedaannya. Kalau fikih lugha itu membahas tentang tekstologi, kalau filologi aspek kodikologi. Nah, seperti itu. Oke, mari kita simak. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pembahasan dalam fikih lugha. Apa saja sih? Nah, setelah saya baca beberapa referensi dari internet, ada beberapa yang saya temukan. Di antaranya yang pertama itu mengenai pendapat-pendapat tentang asal usul bahasa. Nah, pendapat mengenai asal usul bahasa dan perdebatannya itu yang pertama. Jadi dijelaskan bahasa Arab ini munculnya dari mana sih? Nah, kemudian perdebatan dari ini dengan yang itu bagaimana? Adanya perdebatan itu bagaimana gitu. Terus yang kedua mengenai keistimewaan bahasa Arab. Jadi dijelaskan istimewanya bahasa Arab daripada bahasa yang lain itu apa gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengenai bunyi-bunyinya. Misal bunyi-bunyi bahasa itu mengenai makharijal huruf. Nah, perbedaan antara ha dengan ha dengan kho dengan to, dhot. Nah, itu gitu. Kemudian mengenai dengan misal struktural bahasa, misal kalau dalam mudahnya itu gramarnya bahasa Arab atau yang kita kenal dengan ilmu nahwi was sorfi. Nah, itu. Kemudian membahas tentang istiqaq dan macam-macamnya, membahas tentang mustarak, mutaradif, mutazad, kayak kata-kata yang sama, kata-kata kayak sinonim, dan teman-temannya itu. Kemudian membahas tentang bahasa amiyah, bahasa fushah. Nah, itu kurang lebih mengenai fikih. Pembahasan dalam fikih. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam hal penyampaian. Saya pribadi masih kurang banyak gitulah isinya. Elvi Sukaisi Haji Sufyan pergi ke rumah Bapak Solehan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih tahap pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.